Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah kalau sehat semua. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Silahkan ketuanya untuk memimpin doa. Apakah hari ini ada yang tidak berangkat? Alhamdulillah hadir semua ya. Kalau begitu kita mulai saja ya pembelajaran kita pada pagi hari ini. Jadi kita akan belajar tentang sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah. Siapa yang tadi malam sudah belajar? Angkat tangan. Iya. Ternyata banyak yang sudah belajar ya. Alhamdulillah. Kalau begitu, Ibu mau tanya, dinasti Abbasiyah itu apa sih? Ada yang tahu? Ya, Dimas? Iya, betul sekali. Jadi, dinasti Abbasiyah itu adalah kelanjutan kekuasaan pemerintahan yang dipegang oleh Bani Abbasiyah. Nah, jadi Bani Abbasiyah ini adalah Bani kedua setelah Bani Umayyah. Jadi yang pertama ada Bani Umayyah ya, sebelum Khulafaur Rasyidin. Nah, jadi setelah Nabi wafat itu digantikan oleh Khulafaur Rasyidin, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, dan Sayyidina Ali. Setelah itu digantikan oleh Bani Umayyah. Nah, setelah keruntuhan Bani Umayyah, kemudian digantikan oleh Bani Abbasiyah. Nah, Bani Abbasiyah ini sendiri namanya diambil dari paman Nabi oleh pendiri Bani Abbasiyah. Ayo, siapa yang tahu nama lengkap paman Nabi? Angkat tangannya. Iya, betul sekali. Namanya adalah Abu Abbas bin Abdul Muthalib. Nah, tujuannya pakai nama paman Nabi itu apa? Supaya ada ikatan emosional antara masyarakat Islam dengan keluarga Nabi, yaitu Sayyidina Abu Abbas bin Abdul Muthalib. Kemudian Bani Abbasiyah itu berdiri awalnya bagaimana? Ya, setelah orang-orang Islam itu melihat keterpurukan dan kemunduran Bani Umayyah, mereka ingin bangkit kembali, ingin meraih kejayaan lagi. Nah, caranya bagaimana? Ya, caranya Bani Umayyah ini harus diganti. Karena Bani Umayyah ini sudah mementingkan dunia lagi. Nah, jadi ilmu pengetahuan sudah mengalami kemunduran. Nah, yang terjadi apa? Jadi di dalam 3 kota, yang pertama kota Humaimah, kota Kufah, dan kota Khurasan yang masih berada di Irak Baghdad. Jadi di situ ada tokoh yang bernama Muhammad bin Ali. Nah, Muhammad bin Ali ini merencanakan pergerakan, namanya pergerakan propaganda, ya, bahwa orang-orang Bani Abbasiyah ini lebih berhak daripada dinasti Umayyah atas kekhalifahan ya, karena menurut mereka Bani Abbasiyah ini adalah keturunan dari Bani Hashim yang secara nasab itu lebih dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Nah, Muhammad bin Ali ini menjadikan kota Humaimah sebagai kota pusat perencanaan. Nah, selanjutnya di kota kedua yaitu kota Kufah. Nah, di kota Kufah itu dibuat pembentukan opini. Nah, apa itu pembentukan opini? Ya, pembentukan opini adalah pembuatan kabar-kabar menyebarluaskan tentang Bani Umayyah itu harus segera
diganti karena dua alasan. Yang pertama, kemajuan umat Islam sudah tidak dikedepankan karena mereka Bani Umayyah lebih mementingkan urusan dunia. Kemudian yang kedua, ilmu pengetahuan. Jadi ilmu pengetahuan Islam itu sudah mengalami kemunduran. Akhirnya semakin menyebar dan semakin banyak masyarakat yang mendukung untuk menggantikan kepemimpinan menjadi milik Bani Abbasiyah. Kemudian di dalam kota yang ketiga yaitu kota Khurasan. Nah, masih di sekitar Irak juga. Nah, di situ dijadikan tempat sebagai penyebaran opini dan juga pembentukan kekuatan. Di kota Kufah adalah pembentukan opini dan di kota Khurasan dijadikan sebagai penyebaran opini. Nah, dari kedua inilah terjadi pembentukan kekuatan yang besar atau dukungan untuk mendirikan dinasti yang baru, yaitu dinasti Abbasiyah. Kemudian Muhammad bin Ali dalam bertahun-tahun mengajak masyarakat membuat dukungan-dukungan dan mengumpulkan massa. Dalam perjalanannya ini wafat pada tahun 125 Hijriah atau sekitar 742 Masehi. Kemudian digantikan oleh anaknya yaitu Ibrahim bin Muhammad. Ibrahim bin Muhammad ini semakin gencar, semakin bersemangat untuk menjalankan misi perjuangan ayahnya. Ya, salah satunya dengan mengangkat Abu Muslim Al-Khurasan menjadi panglima yang kemudian diutus di kota Khurasan. Karena Ibrahim bin Muhammad sendiri ini berada di Humaimah. Akhirnya semakin lama Abu Muslim Al-Khurasan ini semakin mendapat dukungan dari masyarakat ya, sehingga bisa menggantikan gubernur dari Bani Umayyah yang berada di kota Khurasan. Setelah Ibrahim bin Muhammad berhasil menguasai 3 kota yaitu Humaimah, Kufah dan Khurasan, kemudian diangkatlah khalifah dari Bani Abbasiyah yaitu Abu Abbas As-Saffah. Nah, Abu Abbas As-Saffah ini adalah khalifah pertama dari Bani Abbasiyah yang diangkat pada tahun 132 Hijriah atau 749 Masehi. Ya, gabungan kekuatan dari Abu Abbas As-Saffah dan juga Abu Muslim Al-Khurasan menjadi kekuatan yang besar yang ditakuti oleh dinasti Umayyah. Nah, setelah 90 tahun mengukir kejayaan, dinasti Umayyah kemudian mengalami kekalahan total dalam pertempuran ya. Nah, disitulah awal berdirinya dinasti Abbasiyah dengan khalifah pertamanya yaitu Abu Abbas As-Saffah yang pusat kekuasaannya itu di kota Kufah. Bagaimana anak-anak? Apa ada yang ingin ditanyakan? Tidak? Sudah paham semua ya? Alhamdulillah. Jadi siapa pendiri dinasti Abbasiyah? Ayo, yang tadi mendengarkan pasti tahu. Ya, ya, betul sekali, Abu Abbas As-Saffah. Nah, sekarang kita bahas tentang sistem pemerintahan dinasti Abbasiyah. Jadi, berdasarkan perubahan pola pemerintahan dan politik, para sejarawan membagi masa pemerintahan dinasti Abbasiyah ini menjadi 5 periode. Nah, dalam setiap periode ini terjadi perubahan pemegang pemerintahan, sistem pemerintahan dan juga kebijakan militer. Selama kurang lebih 5,5 abad, pemerintahan dinasti Abbasiyah ini
dipimpin oleh 37 khalifah. Nah, dinasti Abbasiyah ini menerapkan asas demokrasi sehingga terjadi persaingan merebut pengaruh antar suku-suku bangsa. Bagaimana? Paham anak-anak? Alhamdulillah. Untuk materi ini saya bagi kelompok saja ya. Jadi siswanya ada 30 ya. Saya bagi menjadi 6 kelompok. Jadi setiap kelompok ada 5 siswa. Kelompoknya mau milih sendiri atau urut absen? Urut absen saja ya. Nah, nanti ibu minta kalian berdiskusi di rumah dengan masing-masing kelompok urut absen, berdiskusi tentang kelompok 1 nomor urut absen 1 sampai 5 membahas tentang sistem pemerintahan dinasti Abbasiyah periode 1 ya. Untuk kelompok 2 nomor urut 6 sampai 10 membahas tentang sistem pemerintahan dinasti Abbasiyah periode kedua. Untuk yang kelompok 3 nomor absen 11 sampai 15 membahas tentang yang periode 3. Kemudian yang kelompok 4 tentang periode 4. Yang kelompok 5 yang periode 5. Nah, untuk yang kelompok 6 membahas tentang khalifah ya. Membahas tentang khalifah-khalifah besar dinasti Abbasiyah. Untuk kelompok yang membahas tentang sistem pemerintahan presentasi minggu depan ya. Untuk yang membahas tentang khalifah besar dinasti Abbasiyah presentasi minggu depannya lagi. Ya. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak? Sudah paham semua berarti ya? Kalau tidak, kita tutup saja pembelajaran pada hari ini. Ya, kita baca alhamdulillah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, jangan lupa untuk tugas minggu depan ya. Ya, cukup sekian dari saya. Apabila banyak salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.